Pemirsa, sejumlah hasil quick count Pilkada Jakarta menunjukkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul. Padahal dalam beberapa hasil survei sebelum Pilkada, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sempat unggul. Lantas apa yang terjadi dengan dinamika politik Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat siang Mas Bawono, terima kasih atas waktunya. Mas Bawono, kita ingin tahu apa catatan dari Mas Bawono khususnya terhadap Pilkada DKI Jakarta. Apakah ini anomali atau sudah bisa diprediksi sebenarnya? Iya, memang hasil temuan quick count yang kami lakukan kemarin di Jakarta memang menunjukkan keunggulan pasangan calon Pramono Rano Karno ya di angka 49,87. Kemudian disusul oleh pasangan Ridho 39,53% dan Darmakun 10,61%. Jadi indikator memang sudah ada prediksi ini sebelumnya ya? Ya, itu hasil quick count. Hampir. Hasil quick count. Oke. Nah, menjelang Minggu Tenang kemarin kita merilis hasil survei terakhir di Jakarta gitu ya. Ada survei tatap muka. Memang di situ terlihat ada persaingan sengit antara pasangan nomor 1 dan nomor 3 gitu ya. Ini yang sebenarnya sudah ada gejalanya sejak beberapa minggu sebelum hari pencoblosan. Kita pernah juga melakukan survei, tapi ketika itu belum ada nama Pramono Anung. Jadi masih ada nama Anies Baswedan, bahkan ada nama Ahok gitu ya, dan ada nama Ridwan Kamil. Ketika itu memang terlihat Ridwan Kamil sangat menonjol ya di posisi 3 besar. Kalau misalnya nama Anies dan Ahok dikeluarkan, otomatis nama Ridwan Kamil yang paling tinggi. Nah, ternyata memang setelah muncul Pramono dan Rano Karno dan berjalan masa kampanye kurang lebih 2,5 bulan, ada pergerakan yang luar biasa gitu ya dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang sebelumnya tidak pernah disebut-sebut sama sekali. Seperti akan apa masuk itu? gelanggang pemilihan gubernur gitu ya. Nah, yang kita temukan hari ini adalah eskalasi peningkatan elektabilitas sehingga menyentuh angka 49% tadi menurut hasil quick count. Nah, kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Kita lihat juga kita juga kebetulan melakukan exit poll kemarin di Jakarta. Jadi kita menanyakan kepada responden yang baru selesai menunaikan hak pilih mereka yang baru keluar dari TPS gitu ya. Kita tanyakan juga. Salah satunya kita menanyakan kita ingin mendeteksi gitu ya basis pemilih dari masing-masing pasangan cagup ini berdasarkan pilihan ketika Pilpres kemarin. Nah, kalau kita lihat di hasil exit poll tersebut, kontribusi utama terhadap suara Ridho memang datang dari basis pemilih Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Kemudian tentu di pemilih Pramono Rano Karno mayoritas datang dari basis pemilih Ganjar Mahfud. Nah, yang menarik adalah basis pemilih dari Anies Baswedan dan Muhaimin ternyata dominan lari ke Pramono Rano Karno, gitu ya. Dan itu yang kita temukan di hasil quick count kemarin. Dan ini menjadi salah satu penjelasan juga kenapa kemudian suara yang diperoleh oleh pasangan nomor 3 kemarin berdasarkan hasil quick count menyentuh angka 49%, meninggalkan Ridwan Kamil yang notabene lebih dulu namanya disebut-sebut sebagai cagup. Dan harusnya unggul juga ya, sedikit unggul dalam hasil rilis dari beberapa lembaga survei sebelum maksud kami pemungutan suara kemarin begitu. Ini berarti kejutan? Iya, sebenarnya cukup mengejutkan ya. Tapi sebenarnya di survei yang kami terakhir yang tadi saya sampaikan itu tipis juga kan? Sudah kelihatan ada potensi keunggulan dari pasangan nomor 3 meskipun perbedaannya tipis gitu ya. Tipis sekali dalam rentang margin of error. Nah, memang juga yang menjadi pertanyaan kenapa pasangan Ridho yang didukung oleh banyak partai politik, hampir semua partai politik kecuali PD Perjuangan. Dan juga dalam tanda kutip presiden saat ini dan presiden sebelumnya. Ada Presiden Prabowo dan Presiden Pak Jokowi juga, yang sudah secara terbuka memberikan endorsement, tapi ternyata tidak berdampak pada keunggulan di hari pemilihan.
berarti apakah artinya faktor dukungan dari Jokowi ini tidak lagi berpengaruh di DKI Jakarta, Mas Bowo? Iya, Jakarta ini memang tidak bisa kita, pemilih di Jakarta, warga di Jakarta memang tidak bisa kita samakan dengan pemilih di daerah lain ya Mbak Maria ya. Nah, kalau di Jawa Tengah misalnya, Pak Jokowi turun di Banyumas, Langsung di terlihat Soloraya, begitu ya. Klaten gitu, di mana juga Pak Jokowi berdomisili di sana, pengaruhnya sangat kuat gitu ya, berdampak pada kemenangan pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin. Tapi di Jakarta, di mana pemilihnya yang bisa dibilang lebih terpapar informasi lebih tinggi, intensitas terpapar informasinya, otomatis kemudian daya kritisnya menjadi lebih tinggi, kemudian juga harus diakui dibandingkan daerah-daerah lain, Jakarta pemilihnya lebih well educated dan lebih kritis, sehingga tidak mudah untuk tanda kutip digiring oleh endorsement meskipun datang dari tokoh gitu ya, tokoh besar, entah ketua partai atau mantan presiden gitu ya. Jadi lebih dari segi independensi, pemilih di Jakarta tampaknya jauh lebih unggul dibanding pemilih-pemilih di daerah-daerah lain. Itu yang membuat seolah-olah dukungan terbuka Pak Jokowi dan juga dukungan Pak Prabowo secara tertulis itu tidak kelihatan dampaknya terhadap pasangan calon Ridwan Kamil Suswono. Dan yang menjadi catatan lain ternyata kalau kita lihat data quick count yang kita lakukan, keunggulan dari Pramono Rano Karno itu terjadi di semua wilayah kota administratif di Jakarta. Oke. Baik Jakarta Jadi Timur, rata ya? Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, semua keunggulan ada di pasangan nomor 3. Padahal kalau kita lihat merujuk pengalaman-pengalaman di pemilihan legislatif, baik 2024 kemarin maupun 2019, itu kan ada beberapa wilayah kota administratif yang sebenarnya merupakan basis pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Oke. Gitu ya, yang berada di kubu Ridwan Kamil Suswono, Jakarta Timur misalnya, Dapil DPR RI Jakarta 1, Jakarta Timur. Partai Keadilan Sejahtera itu memperoleh suaranya cukup besar di sana, hampir 2 kursi. DKI Jakarta 2 juga yang terdiri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Tapi ternyata di Pilgub ini mesin partai PKS ternyata kelihatan tidak terlalu optimal, sehingga tidak bisa memenangkan pasangan Ridho, paling tidak di kota-kota administratif atau di wilayah-wilayah menjadi basis utama PKS di Jakarta. Oke, apakah ini ada faktor Anies Baswedan yang unggul di sini juga? Karena memang kan tadinya PKS itu mendukung pasangan calon Anies waktu di Pilpres ya, Anies dan juga Muhaimin begitu. Nah kemudian sekarang PKS bergeser memiliki calon sendiri di Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ridho itu tadi. Nah, sementara Anies dalam tanda kutip mengendorse pasangan calon nomor urut 3. Apakah memang berpengaruh di sini? Tapi boleh dijawab nanti, Mas Bowono. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di live event Jaga Suara Pilkada Serentak 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.